Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu belum bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Maka kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pintar ya semuanya ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran 6 di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Nah, anak-anak, pada minggu lalu, pada pembelajaran 1 dan 2, kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks tulis. Nah, pada hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Apa itu teks visual ya? Nah, nanti kita pelajari ya. Kemudian, kemarin kalian sudah mempelajari apa arti hak dan kewajiban kita dalam menjalankan atau memanfaatkan energi. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, harus kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, maka hak dan kewajiban adalah kedua hal yang saling berkaitan dan sama-sama merupakan kewajiban dan hak manusia sebagai makhluk di muka bumi ini. Nah, maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks visual. Kemudian, dari teks visual itu, kalian akan mengetahui bagaimana hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Mari kita simak pembelajaran dan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak semuanya yang ibu sayangi, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk umat Islam, mari kita baca doa yang ada di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, pernahkah anak-anak melihat teks dalam bentuk lisan, tulisan, dan gambar atau visual? Nah, untuk lisan, tulisan, dan gambar, pasti kalian sudah mengetahui dan sudah menemukan teks-teks tersebut. Nah, untuk memahami selanjutnya, maka dari itu, izinkan Ibu untuk memberikan suatu penjelasan tentang teks visual, lisan, dan tulisan ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama adalah teks lisan. Apa pengertiannya teks lisan anak-anak? Nah, sudah tertera di layar ya. Teks lisan adalah teks yang disampaikan dalam bentuk suara. Nah, contohnya dari telepon, dari tape recorder, dan dari radio. Nah, jadi semua pesan yang disampaikan ini bisa disampaikan melalui perantara telepon, tape recorder, ataupun radio. Selain itu, sebelumnya Ibu selalu memberikan penjelasan melalui voice note yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks lisan. Kemudian yang kedua, teks tulis. Nah, teks tulis ini adalah teks yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, kalian pasti sering menemukan ini
Contohnya terdapat pada buku, kemudian majalah, kemudian koran. Nah, kita sering mendapatkan tulisan-tulisan yang terdapat di buku ya. Nah, begitu contohnya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada teks gambar atau visual, yang disebut visual. Nah, teks gambar adalah teks yang disampaikan dalam bentuk gambar. Contohnya yang kemarin kalian sudah buat, yaitu poster. Poster tentang ayo hemat energi listrik. Kemudian ada juga sebuah proses pembentukan energi alternatif biogas yang terbuat dari kotoran hewan. Kemudian ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan di dalam ruangannya itu terdapat berbagai alat elektronik yang tersambung pada listrik. Nah, ini merupakan teks visual. Jadi, dengan melihat suatu gambar, kita dapat menyimpulkan apa isi dari gambar tersebut. Pesan apa yang disampaikan dari gambar tersebut. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, jika yang pertama itu adalah sebuah poster. Kemarin kalian sudah membuat ya contoh-contoh poster menghemat energi. Ada yang menghemat energi air, listrik, bahan bakar. Nah, dari poster tersebut, kalian bisa menyimpulkan sendiri apa isi dari teks dari poster tersebut. Nah, poster tersebut berisi untuk mengajak kita menghemat energi listrik. Kemudian, yang kedua ada proses pembentukan energi alternatif biogas. Nah, di sini ada prosesnya ya, dari mulai pengembunan kotoran hewan sampai pembentukan gas sehingga menghasilkan sebuah gas yang bisa digunakan untuk memasak, merebus air, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada gambar seorang laki-laki yang sedang menonton TV. Dan di dalam ruangannya itu terdapat kulkas, terdapat AC, terdapat lampu. Nah, seperti itu. Jadi, dari ketiga gambar ini, kita dapat membuat suatu gagasan yang disebut gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, kedua gagasan itu saling berhubungan yang akan dituangkan dalam sebuah paragraf. Begitu. Coba perhatikan pada gambar yang seorang laki-laki tadi ya. Nah, di sini Ibu ingin membuat sebuah gagasan pokok dan pendukung, kemudian paragraf dari gambar sebelumnya. Nah, di sini Ibu ambil satu gambar saja untuk contohnya. Di sini Ibu bisa melihat gagasan pokok dari gambar ini adalah pemanfaatan energi, tentang pemanfaatan energi. Mengapa? Karena lihat, di dalam gambar ini terdapat TV, kulkas, AC, dan lampu. Nah, semua alat elektronik ini tentunya tersambung kepada sumber energi listrik. Nah, jadinya kita bisa membuat gagasan pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran yang kita lihat sesuai dengan gambar, yaitu tentang pemanfaatan energi. Jadi kita bisa tuliskan tentang pemanfaatan energi ya, seperti ini. Kemudian gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini kalian lihat lagi, semua alat elektronik ini seperti TV, lemari pendingin, AC, dan lampu merupakan alat-alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik. Nah, itu salah satu gagasan pendukungnya. Kemudian, antara gagasan pokok dan pendukung ini tentunya saling berhubungan, saling berkaitan. Maka dari itu, dari gagasan ini kita bisa tuangkan dalam sebuah paragraf. Nah, ini yang disebut dengan paragraf. Ini ya, di sini Ibu buat dua paragraf saja, paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, mari kita baca paragraf yang pertama. Pak Tono sedang menonton TV dengan begitu serius. Di dalam rumah Pak Tono terdapat lemari pendingin, AC, TV, dan lampu yang terhubung dengan sumber energi listrik. Nah, itu paragraf pertama, sesuai dengan gambar ya. Kemudian paragraf keduanya, semua alat elektronik itu dapat memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Setiap alat-alat elektronik tersambung pada listrik akan mengalami perubahan energi. Nah, pada paragraf kedua,
kita kembangkan lagi dari semua alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik, tentunya terdapat juga perubahan energinya. Kemarin kita sudah belajar tentang energi gerak, atau misalnya contohnya layang-layang. Energinya kan energi angin. Nah, perubahan energinya dari energi angin menjadi energi gerak. Nah, begitupun dengan sumber energi listrik ini. Semua alat-alat elektronik ini juga mengalami perubahan energi. Contohnya, pada saat menyalakan lemari pendingin, perubahan energinya dari energi listrik menjadi gerak. Nah, dan seterusnya ya. Begitu. Jadi apa yang kita lihat pada gambar bisa kita tuangkan dalam sebuah paragraf. Itulah yang dimaksud teks visual. Jadi dari gambar visual itu kita dapat mengambil suatu gagasan atau suatu informasi. Nah, begitu ya. Jadi teks visual itu teks yang memberikan suatu gambaran dalam bentuk visual, suatu gagasan dalam bentuk visual. Nah, kemudian dari gambar yang tadi sudah Ibu jadikan gagasan pokoknya, bagaimana hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi? Oke, kalian pasti sudah tahu ya jawabannya ya di rumah. Pasti sudah tidak sabar nih. Oke. Nah, hak kita adalah yang pertama, sesuai gambar, menyalakan televisi, menyalakan lampu saat malam hari, kemudian menyalakan radio, menggunakan kendaraan, menggunakan air, dan masih banyak lagi ya. Ibu memberikan beberapa contoh saja. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian apa kewajiban kita semuanya adik-adik? Nah, kewajiban kita adalah yang pertama, mematikan lampu saat siang hari, kemudian mematikan keran air saat sudah digunakan, kemudian menghemat bahan bakar dengan berjalan kaki untuk jarak dekat. Nah, ada lagi tidak yang ingin memberikan pendapatnya tentang kewajiban? Coba Ibu mau dengar. Iya, betul, pintar ya. Ya, mematikan TV saat tidak digunakan. Kemudian menghemat bahan bakar dengan berjalan kaki untuk jarak dekat. Nah, itulah beberapa contoh hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, gambar apa ini? Oke, ini adalah tugas hari ini. Tugasnya tidak begitu sulit ya, karena sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, tugasnya adalah kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung serta paragrafnya pada gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar. Nah, dari kedua gambar ini, pilihlah salah satu gambar yang ingin dikerjakan. Coba lihat, pada gambar ke-1 itu ada pemanfaatan energi ya. Nah, kalian bisa tentukan gagasan pokok dan pendukungnya, kemudian paragrafnya. Kemudian yang gambar kedua sama-sama pemanfaatan energi juga. Kalian tentukan. Nah, jadi tugasnya hanya menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, serta paragrafnya sesuai pada teks visual ini. Jadi apa yang kalian pikirkan tentang teks visual ini, kalian tuangkan dalam sebuah paragraf. Gunakan bahasa kalian sendiri-sendiri. Ibu tidak menyarankan kalian mencari di sumber internet ya. Oke, biasakan mengerjakan dengan jujur dan dengan percaya diri. Oke? Pasti kalian bisa ya. Anak-anak Ibu pasti hebat semuanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, hari ini kalian sudah mempelajari bagaimana menerima atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks tulis, teks lisan, dan teks visual. Nah, intinya hari ini kalian fokus pada teks visual ya.
Nah, kemudian kalian sudah mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memanfaatkan energi. Nah, adik-adik dan anak-anak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya, silahkan kirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp ya, agar kita bisa berdiskusi semuanya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup dengan baca Alhamdulillah. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum menutup pelajaran ya, dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat!